Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita mau mulai ibadah kita pada Jumat Agung ini. Saya persilahkan Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Kita mendengar suara Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Bapak Ibu Jemaat sekalian, silakan bangkit berdiri. Supaya ku kenal ibadah yang teguh dan kasih-Mu kekal. Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Saya membaca satu ayat dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan
percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita mau sungguh-sungguh menyatakan bahwa Yesus telah menyurahkan darahnya untuk kita. Kita angkat satu lagu pujian, NYTB 192, Yesus curahkan darahnya. Yesus curahkan darahnya, berkah berlimpah. Orang berdosa olehnya dapat disucikan. Dapat disucikan, dapat disucikan. Orang berdosa olehnya dapat disucikan. Mencari pada salibmu dapat keampunan, begitulah dosamu dapat. Mencuri pada salibmu dapat keampunan. Begitulah dosaku dapat dihapuskan, dapat dihapuskan, dapat dihapuskan. Begitulah dosaku dapat dihapuskan. Waktu dan kesempatan buat Bapak Gembala serta penataan. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus, baru khotbah. Begitu liturginya atau ketentuan dalam gereja misi Injili Indonesia. Kepada semua saudara yang akan ikut dalam perjamuan kudus, siapkanlah hati. Untuk hari ini kita ikut dalam perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu yang melayani, silakan maju ke depan, berdiri di sana. Ya. Saya akan membaca pelan-pelan aja. Saya sengaja bahwa perjamuan kudus ini dalam suasana perjamuan kudus. Biarpun tidak semua seperti ini, tapi saya lebih senang. Suasana perjamuan kudus itu tenang dan harum. Saya mengikuti di beberapa gereja, terutama yang sering saya sebut. Saya memimpin perjamuan kudus di Tubilo.
sangat terasa lain daripada yang lain. Seluruh kota, kiri kanan, jalan raya penuh dengan salib, apalagi di gereja-gereja. Sesudah perjamuan kudus, jam 9, jam 10, ada yang merayakan di pinggir pantai dan di tempat-tempat yang lain, sampai nanti Paskah. Maka dalam pengalaman-pengalaman itu, saya rindu memasuki perjamuan kudus itu dengan haru. Dan saya sudah berdoa dan menyiapkannya, baik yang membantu memimpin nyanyian yang dipilih. Saya mau kita betul-betul merasakan kembali makna perjamuan kudus itu. Memang tidak sama di beberapa gereja puasa 40 hari untuk menghadapi hari ini dan hari kebangkitan. Tetapi kita boleh dengan tenang memikirkan kehidupan kita yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang melayakkan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan yang maha kuasa itu. Wahyu 15 ayat 3a. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di dalam dirinya. Galatia 3 ayat 1. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita ketetapan perjamuan kudus sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, lalu dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saya memberikan catatan sedikit di sini dalam pengertian gereja-gereja di seluruh dunia. Ada dua pengertian. Yang pertama seperti yang kita katakan di sini, kita masuk dalam bagian ini. Roti, anggur, mengingatkan, melambangkan. Tapi sebagian besar gereja di dunia ini bukan hanya lambang. Roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus di banyak gereja di dunia ini. Bagi saya yang penting kita merenungkan pada pagi hari ini dalam kita memasuki perjamuan kudus tidak dengan gegabah, tetapi dengan hati dan rasa. Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara
dengan roti surgawi yang suci itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat yang pertama. Undangan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini disediakan bagi semua saudara yang telah bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengikuti pelayanan konfirmasi CD dalam organisasi gereja. Marilah datang, karena segala sesuatu sudah tersedia. Jemaat, silakan menyanyikan satu lagu yang sudah disiapkan. Nanti kita masuk dalam perjamuan. Kita angkat satu lagu pujian NGTB 194. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat sama Tuhan berdiri. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku lewati. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kita berdoa. Di hadapan kami ada roti dan anggur, mengingatkan kami tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan dan dicurahkan karena dosa-dosa kami. Hari ini kami akan mengingat dengan iman, Engkau juga sudah mati untuk kami semua. Kami yang seharusnya dihancurkan, tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena roti dan anggur ini, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan kami semua dilayakkan menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dalam menghampiri roti dan anggur ini. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, roti ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Ambillah. Cawan minuman ini
mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus kita dari semua dosa kita. Ambil. Jemaat yang terkasih, anggur dan roti akan dibagikan, diambil, dipegang dulu, dan nanti kita akan minum, makan bersama-sama. Diiringi dengan nyanyian, silakan singer untuk menyanyikan nyanyian. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, salahku damai ampun dosa. Yang kasar ini hadir. Oh, kayu yang kasar yang dihina dunia, berikan kelepasan yang tenang. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, salahku dapat ampun dosa. Apa ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah semua, marilah kita berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa kita. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus.
anggurnya pelan-pelan dan angkat di tangan kanan kita. Anggur ini mengingatkan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus kita dari semua dosa kita. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tundukkan kepala bersyukur secara pribadi. Tuhan sudah mati untuk kita, menebus kita dari semua dosa kita. Dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Mewariskan segala kebaikan anugerah kepada kita dan keturunan kita. Ucapan syukur kepada Tuhan. Dan berkomitmenlah, berjanjilah untuk mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami ada di sini. Ada banyak masalah di dalam diri kami. Ada banyak kekurangan dosa yang kami selayaknya menderita, dihukum, dicambuk, bahkan kami selayaknya masuk ke dalam api neraka yang kekal itu. Tetapi karena pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang tidak memandang kekurangan kami masing-masing, Engkau menerima kami dengan hati-Mu. Engkau memeluk kami dengan tangan-Mu, dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, mewarisi kerajaan Allah, semua kebaikan Allah, dari dunia ini sampai kepada dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan nyanyian tadi satu kali lagi dan seluruh dikumpulkan. Rahayu yang kasar yang indah dunia berikan kelepasan yang kekal. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Setelah itu kita memberikan apa yang ada pada kita melalui persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tidak ada korban betapa besar sekalipun yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan kepada kami.
Tetapi dengan apa yang ada pada kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya berarti untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam gereja misi Injili Indonesia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang bertugas persembahan silakan dari penyanyian. Puji nama Tuhan, kita telah melaksanakan sakramen Jamuan Kudus. Kita mau angkat satu lagu pujian oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan, doa dan warta jemaat kepada majelis dipersilahkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat berbakti bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Saya yakin Tuhan Yesus surga melihat hati Bapak Ibu yang pagi hari ini sangat antusias dan menghargai perjamuan kudus yang baru saja kita ikuti bersama-sama. Ya, informasi pada hari ini, ibadah perjamuan kudus sudah dilaksanakan dan ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 5 pagi, pukul 5 pagi di tempat ini. Jadi kami mengundang semua warga jemaat yang bisa hadir pada acara ibadah Paskah ini. Kemudian ibadah Paskah sekolah minggu dan remaja pemuda yang seharusnya dilaksanakan pada minggu ini atau tanggal 17 April ditunda, bukan dibatalkan tapi ditunda, dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 di Songgoriti. Hari ini diputuskan karena ada beberapa anak-anak sekolah minggu dan remaja yang kurang sehat ya. Jadi rindunya kita bisa semuanya hadir ya pada acara Paskah ini untuk anak sekolah minggu dan remaja. Kemudian kegiatan kategorial yang juga rencananya dilaksanakan dalam minggu di depan ya. Tapi karena pertimbangan ibadah
ibadah puasa, sehingga kita akan melaksanakan memulai kembali kegiatan kategorial setelah selesai ibadah puasa atau setelah memasuki masa lebaran, tidak lagi ibadah puasa. Ya, hari ini kita sudah dilayani oleh Bapak Gembala dalam perjamuan kudus, dan Bapak Gembala juga akan melayani kita dalam firman Tuhan. Kemudian terima kasih ya atas nama Gembala dan majelis jemaat untuk semua yang sudah melayani hari ini, baik pemain musik, singers, liturgos, LCD, sound system, penerima tamu, dan majelis pendamping juga yang sudah menyiapkan ruangan ini. Kemudian minggu ibadah Paskah kita akan dilayani oleh Ibu Hani Alphonse, ya. Ibu Hani Alphonse dengan tema kebangkitan Kristus. Atas nama Gembala Majelis Jemaat, kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah memberikan persembahan bagi Tuhan melalui GMI Saling Kebantu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita akan masuk dalam doa. Kita akan mengucap syukur secara bersama-sama untuk pemeliharaan Tuhan bagi semua warga jemaat sampai pada hari ini. Kemudian kita mengucap syukur untuk situasi bangsa dan negara, secara khusus Jakarta dan kota-kota lain yang sudah kondusif ya pasca demo tanggal 11 April kemarin. Itu ucapan syukur kita bersama-sama. Kemudian kita akan berdoa. Saya akan membagi dalam 2 kelompok. Berdoa yang pertama untuk yang di sebelah kiri saya. Berdoa untuk pembina, pengawas, dan pengurus DPP Batu agar diberi hikmat dan kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Kemudian doakan juga pengurus Sinode GMI supaya juga Tuhan berikan hikmat dan kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Kemudian doakan jemaat yang sudah lama tidak hadir. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingatnya siapa yang tidak hadir di kiri kanan. Ya. Kita doakan, jadi kita tidak tahu apa masalah mereka, apakah mereka sakit atau ada masalah yang lain. Kemudian doakan jemaat yang sudah lansia supaya Tuhan Yesus terus peliharakan ya. Secara khusus untuk Oma Manis ya, Oma Ibu Oktav ya. Kemudian di sebelah kanan saya doakan ibadah Paskah Minggu supaya Tuhan tolong semua jemaat supaya bisa hadir, juga semua yang bertugas bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian doakan rencana Paskah sekolah minggu dan remaja yang akan dilaksanakan tanggal 24 April. Kemudian doakan juga pelayanan kategorial yang akan dimulai setelah ibadah puasa selesai. Kemudian yang terakhir, doakan Bapak Gembala secara khusus yang akan melayani hari ini, melayani firman Tuhan, supaya Tuhan berikan kesehatan ekstra ya, dalam pelayanan pada hari ini. Kita akan doakan ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada di tempat ini. Itu merupakan bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengasihi kami. Hatimu untuk kami Tuhan, hidupmu untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib Tuhan, untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan bagi warga jemaat ini bersama kawan. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, tempat ini Tuhan. Banyak hal yang harus dihadapi. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya. Kami kembali menyerahkan mengurus, membina pengawas di GPI Batu dalam tangan-Mu. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan kepada semua dalam tugas dan pelayanannya. Demikian juga untuk pengurus sinode GMI, walaupun mungkin kami tidak pernah bertemu, Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dalam tugas pelayanannya. Tuhan percayakan sampai saat ini. Kami tidak lupa juga menyerahkan semua warga jemaat tempat ini. Tuhan Yesus memeliharakan dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam studi, apapun itu Tuhan Yesus berkati segala usaha mereka Tuhan. Mereka sudah lama tidak hadir Tuhan Yesus, kami rindu mereka boleh datang sama-sama dengan kami tempat ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Yesus pulihkan. Dan Tuhan Yesus saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami lagi dalam tangan-Mu, memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Secara khusus dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024. Tuhan Yesus jaga lindungi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Gembala yang akan melayani pada hari ini. Dalam firman Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, kesehatan ekstra Tuhan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah kerajaan, berikanlah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni masalah kami. Janganlah kami sesatkanlah kami dari Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita membaca Mazmur 121 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 121 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, keempat. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Puji nama Tuhan. Kita memberikan hati kita sungguh-sungguh. Hanya oleh karena salibnya kita boleh hidup. Hanya oleh karena salibnya kita boleh menang. Hanya Dia Tuhan di hidupmu. Dia yang memberikan hidup yang baru. Nyatakan dengan sungguh, hanya Kau Tuhan hidupmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita menyembah-Mu. Hanya Dia Tuhan di hidup kita sendiri. Dia memberikan hidup yang Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. hanya karena salib ini kita boleh saling menyembah Dia. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Hanya Yesus Tuhan yang memberikan hidupnya buat kita ketika kita masih berdosa. Hanya Dia Tuhan yang mau turun ke dunia untuk memberikan segala-galanya bagi kita. Kita responi karya Kristus dalam hidup kita. Hanya Dia yang membangkitkan kita dari kematian atas maut, dari kematian atas dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersyukur di hari ini. Kita telah bangkit, kita telah hidup oleh karena salibnya. Pengorbanannya yang ajaib tidak dapat dibalas oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah. Ku hidup
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu hidup karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu hidup karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Kami mau membaca sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkannya ke dalam hati kami, supaya bermakna untuk diri kami sendiri, khususnya di tahun 2022 ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua, salam. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Amin, salam. Ya. Lama nggak lihat Pak Min. Ada beberapa yang nggak sempat hadir karena ketuaannya. Nanti kita doakan. Hah? Suhi. Ya. Terima kasih. Pak Martin ada di belakang. Saya nyapa yang tua-tua aja. Terima kasih Ibu Maria Hani. Terima kasih. Pak Paroto, saya sudah minta dia masuk gereja tanggal 24. Ya memang nggak bisa dipaksa-paksa, tapi 2 tahun kita nggak ke gereja itu bikin enak juga dari rumah. Saya pembacaannya ini panjang, jadi tapi tidak semua akan dibaca. Saya memberikan tugas saja kepada Bapak Ibu dalam rangka Paskah ini baca lagi tentang penyaliban hari ini secara khusus Jumat Agung sampai kebangkitan. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Dan yang saya ambil ialah yang sesuai dengan hari ini, Matius 27. Matius 27 dimulai dengan ayat 45. Dan saya akan mencoba membacanya. Kalau salah maafkan saja, nggak usah demonstrasi. Pak Minggus, kalau di demonstrasi sulit mengumpulkan bebek-bebek. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan seterusnya. Ini yang ingin saya sampaikan dengan ringkasan seperti berikut. Yang pertama itu alasan kita beribadah kebaktian Jumat Agung ini. Ini akan dibahas sedikit. Yang ketiga, kita memikirkan beberapa pertanyaan sebagai tugas untuk Jumat Agung ini yang tidak mudah untuk menjawabnya. Kalau dalam ilmu apologet itu percakapan mencari kebenaran, ini bagian-bagian yang sulit untuk dimengerti. Mereka anggap ini titik lemah dari kekristenan. Mengapa Tuhan berdoa? Mengapa dia berkata, mengapa meninggalkan aku? Itu suatu yang mereka anggap kekuatan mereka untuk melemahkan kita. Tapi bagi kita tidaklah demikian. Yang berikutnya kita juga memikirkan Yesus di atas kayu salib itu dengan menghembuskan napasnya, dia berkata, sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita isi. Sudah selesai itu apa? Baru nanti yang terakhir kita memikirkan untuk kita tahun 2022 ini apa artinya Jumat Agung. Jumat Agung. Saya tidak menyinggung Paskah karena besok akan dirayakan hari Minggu tanggal 17. Ada beberapa, tapi boleh ditambahkan. Saya kira Paskah ini mengingatkan kita untuk kita mengucap syukur luar biasa atas kehidupan kita. Dan yang kedua, saya berpikir Paskah ini kita kembali membuat komitmen yang kuat untuk iman Kristiani kita. Dan yang terakhir nanti sedikit saja menyinggung supaya kita mengerti makna kehidupan kita, untuk apa kita hidup. Ini ringkasan dari apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin juga tidak semua bisa diuraikan karena di GIBI saya sendiri membatasi khotbah itu 20 menit, paling lama 30 menit. Kalau bisa sesudah 30 menit berhenti. Biarpun saya tahu di tempat lain 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kita cukup 20 menit sampai 30 menit. Nah, saya terikat kepada apa yang saya bilang. Nanti silakan yang bertugas kalau sudah 20 menit angkat tangan. Ada yang sudah bertugas. Ya, kita kembali kepada yang pertama yang saya katakan pada hari ini, Jumat Agung. Salah satu puncak dari kekristenan. Puncak, salah satu. Ada yang mengatakan kelahiran itu puncak, maka dirayakan begitu besar. Tapi ada yang mengatakan Jumat Agung itu puncak, maka dirayakan begitu besar. Ada yang mengatakan kebangkitan puncak, maka dirayakan begitu besar.
Jadi tergantung bagaimana kita memahami. Tapi kalau saya mengerti, biarpun tadi saya katakan secara apologet ini sulit, banyak yang kita sulit menjawabnya. Saya selalu sampai sekarang belajar, dan orang yang saya kagumi itulah Dr. Bambang Losino. Memang hebat bagi saya dia itu. Biarpun dia memanggil saya itu dengan panggilan khusus, pakai istilah agama di sana. Tapi saya kira saya nggak layak dipanggil seperti dia memanggil saya. Dia menguasai beberapa bahasa, menguasai juga Alkitab. Saya tidak sejauh itu. Tapi saya memahami makna terutama Yesus disalibkan itu, sekalipun sulit untuk menerima secara akalia, tetapi itu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Agama Kristen atau Tuhan Yesus selama 33,5 tahun itu tidak hanya mengajar. Saya berhenti sedikit mengatakan di sini. Tidak hanya mengajar, tidak hanya berteori tentang surga, tidak hanya berteori tentang penghapusan dosa. Itu masalah manusia di dunia ini, dan mungkin juga masalah kami, masalah saya. Banyak teori, tapi apakah dilaksanakan? Tapi Yesus selama 33,5 tahun itu, semenjak dari kelahiran sampai sekarang penyaliban, banyak sekali yang sulit kita terima. Tapi inilah satu realisasi Yesus, bukan hanya mengajar, bukan hanya berteori, bukan hanya berbicara tentang surga, tapi kenyataan. Nah, kenyataan ini artinya realistis, sungguh terjadi. Dia tidak hanya berbicara tentang pengampunan dosa, tapi dia sendiri mengampuni dosa manusia. Ini salah satu, saya pakai salah satu puncak. Tapi biar salah satu itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Sekarang kita berpikir sebentar, Yesus disengsarakan. Baca sebelum ayat yang kita baca. Baca juga dari ayat-ayat paralel. Dan saya sudah 2 kali menjalani jalan via Dolorosa yang sekitar 12 km. Dan masih harapan yang 3 kali. Masih ada harapan. Yesus diadili sekalipun tidak ada kesalahan. Yesus dihina, semua kata-kata kotor ditujukan kepada dia. Yesus dicemeti, dipecuti, bahkan Yesus diludahi. Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya. Dalam pengadilan terakhir, ialah pengadilan Pilatus, Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahannya. Dan malam sebelum diadili Pilatus itu, istri Pilatus mendapat mimpi dan tidak bisa tidur. Dan dia katakan kepada Pilatus, orang itu tidak punya salah. Saya tidak bisa tidur 1 malam. Dan orang itu tidak punya salah. Akhirnya Pilatus terima apa yang dikatakan istrinya, tapi di luar orang sudah berseru, di luar orang banyak untuk menyalibkan dia. Pilatus katakan, orang ini tidak salah.
Tidak ada kesalahan padanya, seperti yang dikatakan oleh istrinya. Sekarang siapa yang akan disalibkan? Di sini ada Barabas. Barabas ini memang punya kesalahan, banyak kesalahannya. Yesus Barabas namanya. Tapi di sebelah sini ada Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang tidak punya kesalahan. Menurut kamu, siapa yang harus disalibkan? Dan mereka semua berteriak, Yesus Kristus, salibkanlah dia. Barabas, Yesus Barabas, bebaskanlah dia. Akhirnya Pilatus mengambil air untuk cuci tangan. Dia cuci tangan. Sudah dia cuci tangan, dia elap tangannya. Dia katakan, saya tidak berdosa terhadap orang yang benar. Terserah kamu, buatlah kamu. Dan mereka tangkap Yesus, mereka sengsarakan, mereka pecuti, mereka ludahi, mereka injak, mereka ikat. Sudah itu salib kayu yang kasar itu mereka taruh di bahunya. Mereka berjalan lebih kurang 12 kilo dari lembah itu mendaki ke bukit tempat penyaliban. Di tengah jalan dia jatuh. Dia tidak kuat karena dia disengsarakan, dia dicemeti, dia dihina, dia jatuh. Dan di situ ada seorang yang namanya Simon Kreni yang dipaksa, kata itu penting, dipaksa untuk memikul salib sehingga sampai di satu bukit yang gersang. Dan di bukit itu biasanya disalibkan para pencuri, para perampok, orang-orang yang tidak benar disalibkan di sana. Yesus disalibkan dengan tangan dipaku dengan paku yang besar, dipaku dengan paku yang besar, kakinya dipaku dengan paku yang besar, dan dia disalibkan. Di sebelah kiri dan sebelah kanannya pencuri, orang yang memang salah. Yang seorang di sebelah sisi dia menyalibkan itu berkata, Yesus, kalau kamu sampai di surga ingatlah aku. Dan Yesus katakan, kamu akan masuk surga bersama-sama dengan aku. Yang lain, yang pencuri yang satu tetap pendiriannya sebagai pencuri. Nah, bagian yang terakhir itulah yang kita baca tadi, apa yang terjadi. Ya, yang terjadi yang kita baca tadi, pada waktu Yesus disalibkan itu, terjadi hal-hal yang luar biasa. Dan itu kita renungkan bersama-sama. Dengan tangan yang tersalib, dipaku, dengan kaki yang terpaku, itu kelelahan yang luar biasa. Bukan seperti drama ada tempat yang untuk menginjak, itu bukan. Ini tidak, tergantung. Dan dia kelelahan. Dan orang mati di atas kayu salib itu mati karena kelelahan, mati karena depresi, mati karena kehabisan darah. Pada saat yang sangat kritis itu, dia berseru antara lain, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Secara sederhana saja untuk kita memahami. Kalau secara apologetik tidak mudah dari saya katakan. Tapi secara sederhana aja. Dosa dunia
dosa manusia, dosa kita memang ditanggung di atas tubuh Yesus sebagai manusia, ditanggung. Tetapi kealahannya tidak bisa bercampur dengan dosa manusia. Kealahannya yang berseru itu ialah kemanusiaannya. Kemanusiaannya yang berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak tercampur antara kealahan dan kemanusiaan. Tapi dalam kemanusiaan Yesus itu punya arti apa? Arti dosa dunia. Dosa saudara dan saya dipakukan di atas kayu salib itu. Dalam kelelahan itu banyak hal yang terjadi, tapi saya sebut dua saja untuk kita renungkan. Dengan kepala yang terkulai, dia berkata, sudah selesai. Dan nanti kita renungkan apa itu sudah selesai. Akhirnya dia mati, sudah selesai. Ini secara singkat apa yang ingin saya sampaikan. Kemarin sebenarnya saya ingin mencari alang-alang di kebunnya YPPI. Tapi alang-alang itu udah sebagian mati karena semprot di atasnya, disemprot gitu di atasnya. Tapi coba biarkan sebentar lagi kalau musim hujan, tapi sebentar lagi musim panas, sebentar lagi kalau musim hujan. Alang-alang itu kembali hidup ya. Hidup lagi. Sebenarnya alang-alang itu saya mau bawa ke sini. Bisa disemprot, mati di atasnya. Bisa dipotong, mati di atasnya. Tapi akarnya tidak mati. Saudara dari Nusa Tenggara, di banyak tempat, di Sumba Timur khususnya. Kalau musim panas, dari sini ke sana tidak melihat pohon, hanya melihat padang yang terbakar di banyak tempat. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, pergi ke Yordania, berjalan berjam-jam, berhari-hari, tidak pernah melihat pohon. Tapi kalau pas musim hujan di Sumba, tanah yang terbakar, rumput yang terbakar, musim hujan, dalam waktu 1-2 minggu sudah tumbuh kembali rumput itu menjadi hijau kembali sejauh mata memandang. Apa yang ingin saya katakan, memang ilustrasi ini bukan dari saya. Ilustrasi ini dari Bapak Octavianus. Saya dulu penerjemah beliau dalam bahasa suku. Ini salah satu ilustrasi beliau yang khotbah di mana-mana. Yang ingin melambangkan dosa. Dosa itu tidak bisa dibunuh begitu saja di atas, nggak bisa. Akarnya itu terus berjalan. Berjalan dalam kehidupan manusia. Manusia mau baik, tapi nggak bisa baik. Saya membaca ada 450 agama di dunia ini. Agama-agama suku dan agama-agama nasional dan internasional. Ada banyak sekali, ada 450. 450 itu usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi beda. Saya katakan beda dan saya tidak katakan salah yang lain. Beda dengan apa yang kita baca ini. Yang kita baca ini, Yesus yang tidak punya salah, dia datang ke dalam dunia ini, mengambil tubuh seperti manusia, dan puncaknya di atas kayu salib, dosa manusia memang ditanggung di atas tubuhnya. Bukan teori, bukan.
ditanggung di atas tubuh. Itulah mulai dari dia menjelma, disengsarakan, dihina, sampai puncaknya di atas kayu salib. Dan manusia tidak seorang pun yang baik. Daging kita lemah. Hati kita mau baik, daging kita lemah. Sebagian saudara harusnya tahu permulaan misi, permulaan Injil, permulaan kabar baik itu Kejadian 3 ayat 9 yang dikenal dengan pra Ipanglium. Kejadian 3 ayat 9, pra Ipanglium atau permulaan misi. Permulaan misi itu datang dari hati Allah. Allah mencari manusia yang berdosa itu. Dan dia dikatakan, manusia, di manakah engkau? Di manakah engkau? Itu permulaan misi, di manakah engkau? Allah turun mencari manusia. Tapi puncaknya bukan hanya mencari manusia dengan kata-kata. Hidupnya sendiri mencari manusia. Dan akhirnya memang dosa kita ditanggung di atas dirinya. Ya, saya terharu. Saya menangis. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimanapun saudara merasa saudara baik, tidak layak di hadapan Tuhan. Roma 3:23, semua manusia berbuat dosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dosa itu dosa natural, itulah kelahiran kita. Kita sebagai manusia, tatkala kita jadi manusia, kita berdosa. Berdosa. Tidak ada yang baik. Apalagi dengan perbuatan kita. Siapa yang tahu? Saudara sendiri tahu, saya sendiri tahu perbuatan saya. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, mengapa Bapak tidak mau jadi pendeta di Surabaya? Mengapa Bapak tidak mau jadi pendeta di Jakarta? Mengapa Bapak tidak mau terkenal? Mengapa Bapak tidak mau kaya? Saya bilang saya sudah ambil keputusan. Saya mau sebagaimana saya ada. 1972 saya ambil keputusan. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dosen D3. Apakah ada tawaran? 1, 2, 3 ada. Dulu, kalau sekarang mungkin tidak lagi ya, karena sudah tua. Tapi ada yang bilang, jangan Bapak bilang tua. Kenapa Bapak tidak mau di Surabaya? Kenapa Bapak tidak mau di Jakarta? Kenapa Bapak tidak mau ini? Kenapa Bapak tidak mau ini? Saya bilang tidak. Saya sudah ambil tekad. Saya mau hidup di sini, melayani bersama lembaga ini. Sekali lagi yang ingin saya katakan, kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita, mengambil semua kelemahan kita, mengambil dosa kita, ditanggungnya di atas kayu salib. Ya, sekalian Bapak Ibu lihat di sini, setiap Paskah saya bawa ini. Saya bangga, salib ini dibuat dari pohon kelapa. Mulai murid saya di Jakarta, sekolah Alkitab malam. Dan melalui ini dia punya banyak uang dapat dari pohon kelapa yang dibuat. Dan saya menyayangi pemberiannya. Karena mengingatkan saya semua kelemahan, semua dosa saya, semua kelemahan, semua dosa Bapak Ibu sekalian sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang amin? Yang kedua, sudah selesai. Saya juga mau buat
ilustrasi dengan sempat. Saya mau buat karung besar, atau saya ada keranjang dari Malaysia, keranjang besar. Saya mau bawa ke sini, saya mau pikul keranjang itu seperti ibu-ibu di Malaysia, di Kalimantan, di Sumatera. Ibu-ibu dari satu desa ke desa yang lain bawa keranjang besar penuh. Termasuk ibu saya. Ibu saya akhir hidupnya bungkuk seperti ini karena beban yang berat dalam hidupnya. Dan saya bawa keranjang. Maunya saya bawa keranjang itu, tapi nggak sempat. Ada pergi ke kebun YPBI, saya mau buat 4 karung besar. 4 karung besar. Kalau di sini Pak Minto, isinya rumput aja. Dan ditulis itu dosa. 1, 2, 3, 4 karung dosa. Dan saya mau angkut sendiri karung itu. Itu melambangkan kehidupan kita. Kehidupan kita seperti itu seharusnya. Seperti ibu-ibu, bahkan bapak-bapak di Sumatera, di Kalimantan, adat itu kan bawa barang itu dengan keranjang. Berhari-hari berjalan. Atau seperti karung yang saya bayangkan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di salib sudah selesai. Tidak ada lagi. Wah, luar biasa. Sudah selesai. Bapak Ibu yang alumni I3, mahasiswa I3, wajib hafal 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita berbuat satu, Tuhan berbuat 2. Kalau saya menghafal ayat Alkitab itu begitu. Kita berbuat satu, Tuhan berbuat 2. Kita berbuat satu itu apa? Mengakui semua dosa kita, mengaku. Tuhan berbuat 2 itu apa? Dia mengampuni 1, mengampuni. Tidak ada lagi. Tapi yang kedua, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita? Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada lagi. Hidup kita sepertinya bersih, putih bersih. Maka di dalam surat-surat Paulus dikatakan gereja itu kudus. Saya tetap punya anggapan itu, punya pendapat itu. Gereja itu kudus. Tapi gereja itu bukan organisasi. Gereja itu ialah hidup kita. Yang dosanya sudah ditanggung, semua kelemahan kita sudah selesai. Jangan ingat-ingat lagi. Dulu saya mencuri kecil-kecilan. Bapak saya itu punya rupiah seperti ini. Bapak saya. Tapi di sini ada ini. Ada di antaranya ini. Nah ini. Dia taruh uang. Wah, saya tahu kapan rupiah bapak saya itu ditaruh. Ada uang di sini. Kalau saya nggak ada, jadi nggak usah lihat rupiah saya. Saya ambil nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Tapi ya dosa. Kalau mama sulit saya mengambil uangnya. Karena uangnya diikat pinggang. Gimana cara mencuri? Dilepaskan ikat pinggangnya, nggak sopan. Nyentuhnya aja nggak berani. Kami itu nggak boleh bersentuhan kalau sudah dewasa dengan ibu, apalagi dengan saudara yang berbeda jenis. Yang ingin saya katakan, Tuhan itu nggak menghitung kelemahan kita. Kelemahan kita di sungai, kelemahan kita di pohon, kelemahan kita di tempat gelap, kelemahan kita diam-diam, bicarakan orang, omong kosong. Oke, untuk mawas itu omong kosong. Banyak omong kosong, anak muda omong kosong, orang tua omong kosong. Kalau saya tanya mahasiswa, sebutkan sekarang,
Apa masalah manusia pada zaman ini, milenial? Apa? Mereka enggak, ya sebagian menyebutkan, tapi saya tambah, oke. Oke-nya itu omong kosong. Bohong itu punya harga. Yang jelek itu punya harga. Yang lain dari yang lain itu punya harga. Banyak yang jelek tapi dihargai karena bohong, kasih uang. Nah kita jangan. Saya bergurau kepada GIB ini semua, bergurau kepada Bapak Ibu sekalian, bergurau kepada majelis. Saya kirim WA monyet-monyet, ribuan monyet. Saya kirim WA domba-domba, ribuan domba. Monyet itu berkelahi karena anak monyet disengsarakan oleh anjing, dimakan oleh anjing. Sudah itu monyet dendam dia. Ribuan monyet datang, kejar anjing, dan dia bawa ke atas pohon. Ada yang dibanting di pohon, ada yang dibanting di tanah. Anjing babak belur. Puluhan anjing meninggal, mati ya. Disengsarakan oleh monyet. Saya bergurau saja kepada majelis. Hai majelis, hai GIB, kalau ada kesalahan jangan demo. Datangi aja Pak Awas berdoa. Saya juga begitu, lihat saudara salah, datang berdoa. Lihat anggota gereja tukaran itu berkelahi di jalan raya, saya datang. Karena motornya disinggung mobil, bapak itu banting motornya, akhirnya berkelahi di jalan. Saya ajak majelis, ayo temani saya juga takut. Akhirnya Pak Suminto temani saya tadi. Tapi Bapak Ibu barangkali tidak sehebat itu. Tapi kecil-kecilan ada aja salah kita. Pada musim Paskah ini, saya berdoa satu malam untuk satu orang, tapi tidak ada di sini orang. Dan besoknya saya panggil dia dengan satu saksi. Sudah itu saya bilang, tolong masker saudara dibuka. Pada saat dia buka maskernya, saya langsung tahu siapa orang itu. Saya bilang pakai lagi masker. Saya bilang sama yang menemani saya, kamu doakan dia, lepaskan ikatannya, lepaskan dosa-dosanya, tapi saya tidak. Karena saya umur 73, masuk 74 tahun, kalau bisa saya tidak marah-marah sama orang. Kalau masih bisa dihindari. Karena kemarahan itu mematikan sel saya sendiri. Untunglah saya punya 2 asisten yang muda. Apa yang ingin saya katakan? Saya tahu. Saya tahu orang itu. Jadi kehidupan kita sepertinya ada yang kita bisa sembunyikan dengan Tuhan. Dengan Tuhan gak ada yang kita bisa sembunyikan. Yang ketiga yang ingin saya katakan, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tabir bait Allah. Bait Allah itu tempat ibadah. Dan dalam bait Allah itu ada tabir, ada batas. Di sini laki-laki, di sini perempuan, atau sebaliknya, sini perempuan, di sini laki-laki. Ada batas. Tapi tabir bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Apa maknanya? Tabir bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini mengatakan bahwa batas kita satu dengan yang lain, jarak kita satu dengan yang lain, masalah kita satu dengan yang lain sudah diselesaikan Allah
menyelesaikannya. Batas kita bukan tabir seperti ini, bukan. Tapi batas kita itu ialah dosa. Apa yang menjadi pemisah kita dengan Allah? Dosa. Apa yang menjadi pemisah kita dengan sesama? Dosa. Tapi dosa itu sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tabir itu sudah terbelah. Anugerah Tuhan besar untuk kita. Sangat besar. Menyatukan kita. Dengan demikian, lepas masker, tersenyumlah satu dengan yang lain. Sekarang ini kan, saya minta tetap jaga protokol kesehatan. Tapi ada toleransi sedikit secara nasional, dan secara kelembagaan kita ada toleransi sedikit. Dan saya sudah konsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti. Saya tidak mengerti, konsultasi, tanya para ahli, tanya juga di mana ini, di Google, dan saya diskusikan dengan mahasiswa. Kalian mengerti nggak itu apa artinya? Satu dua mahasiswa penjelasannya sangat tepat seperti dijelaskan oleh dokter. Karena pandemi ini menjadi endemi, itu artinya sama seperti influenza, sama artinya seperti demam berdarah. Tetap ada, tapi berjangkitnya tidak mudah, tidak separah pada waktu yang lalu. Maka tetap progres sejauh ini untuk kehidupan kita. Yang ingin saya katakan ini bukan penyakit itu, dosa. Dosa itu yang menghancurkan kehidupan kita. Yang terakhir, 3 pertanyaan. Melalui Paskah ini, apa yang dapat kita buat? Saya katakan tadi yang pertama, syukur, syukur, syukur. Saudara bersyukur pribadi, bersyukur keluarga, bersyukur gereja. Kalau bisa saudara berdoa sendiri, berlutut di kamar, syukur. Tanpa Paskah ini, tanpa Jumat Agung ini kita tidak ada. Syukur. Atau dalam perjalanan syukur. Yang kedua, apa yang akan kita buat? Kita lagi berkomitmen setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Setia sampai mati, setia sampai kita menerima kemuliaan Allah. Biarpun banyak guncangan, banyak tantangan, banyak angin, banyak masalah, kita setia untuk mengakui Yesus itu Tuhan dalam kehidupan kita. Saya harap Bapak Ibu tidak mengikuti begitu banyak apologet. Banyak sekali yang bilang, apalagi ini tadi saya katakan. Masa Tuhan berdoa, masa Tuhan mati, masa Tuhan dikubur, apa benar ya? Singkirkan semua masa-masa itu. Saya percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa saya. Apapun orang katakan silakan, nggak usah didebat, nggak usah tersinggung, nggak usah. Karena bagi saya orang menjelekkan Tuhan, menjelekkan Alkitab, sama seperti seandainya, ini hanya seandainya. Seandainya saudara pelihara harimau yang besar sekali, harimau dari Afrika atau harimau dari Sumatera, saudara pelihara, dan anak-anak kecil pari, harimau, kosong kau harimau, gigimu kosong, kau itu jelek, palsu kau, nggak usah dibela. Buka aja kandangnya, bukan sarangnya. Lepaskan aja, dia bisa bela diri. Lepas aja. Begitu juga dengan iman kita. Saya tetap bersuka cita. Orang bilang apa ini salib?
iblis disalib, tidak peduli. Bagi saya dosa iblis sudah kalah di atas kayu salib. Yesus begitu, Yesus begini. Saya tidak peduli. Saya percaya Yesus yang tersalib. Iman kita dikuatkan lagi. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang harus kita buat? Bapak Ibu, makin setia, makin rajinlah dalam hidup untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu hebat. Apa yang ada pada kita. Kalau saya kaya, penghasilan saya, pemberian saya di sini. Kemarin saya tanya seorang, kalau kamu dapat uang 7 miliar, apa yang kamu buat? Yang saya buat, beli emas. Lalu saya bilang, bagaimana bangun gereja? Ya juga saya buat. Kalau dapat uang 7 miliar. Uang 7 miliar ini karena ini, ada pengusaha dari Bandung, telepon saya, Pak, antar saya ke kampungnya Bapak. Katanya Bapak punya tanah. Semuanya itu saya olah menjadi sawit. Saya bilang tidak sebanyak itu. Kalau Bapak mau tanah, saya akan hubungkan Bapak ke Kalimantan Barat. Ada mantan Bupati Kalimantan Barat. Mantan Gubernur Kalimantan Barat. Bapak carilah di sana. Karena untuk sawit itu bukan hanya 10 hektar, ratusan hektar. Tapi jangan nunggu dapat 7 miliar. Jangan tunggu dapat 700 juta. Jangan tunggu dapat 700 ribu. Apa yang ada pada kita? Kalau tidak ada uang, hidup kita. Kalau tidak ada uang, kata-kata kita. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati semua Bapak Ibu sekalian. Selamat Jumat Agung. Menyongsong Paskah. Silakan undang warga jemaat kita Paskah. Ibu Ilis dengan majelis gereja sudah siap untuk menyambut Bapak Ibu jam 5 pagi. Ada kopi, ada teh, ada roti, ada telur, ada apa lagi? Ada kacang hijau. Dari mana datangnya? Jangan tanya, tapi sudah ada. Ya, sudah ada. Nggak usah bawa apa-apa, datang aja jam 5 pagi. Kita bersuka cita di sini. Jam 5 pagi, kalau boleh Ibu Hani, ini kostumnya hitam. Kalau boleh, Paskah itu apa kostumnya? Nuansa putih. Kalau ada baju putih, semua anggota jemaat pakai baju putih. Tapi kalau nggak ada, apa yang ada? Ya apa yang ada aja. Nggak usah pusing tentang pakaian. Gereja GIPI sudah siapkan teh hangat, kopi hangat. Tapi terutama bukan itu. Kita merayakan Yesus yang bangkit hidup. Tanggal 17 bersama-sama dengan kita semua. Kita berdoa, silakan semua pemimpin kebaktian maju ke depan untuk kita mengakhiri nanti ibadah kita. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus masukkan dalam hati kami, supaya hati kami penuh ucapan syukur. Juga kami kembali berkomitmen untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Berkatilah kami tiap keluarga, dan juga ada anggota gereja yang tidak bisa hadir karena berbagai masalah. Tuhan berkati, khususnya Pak Yusuf Musuh dengan Ibu, putri mereka sakit, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Juga kalau ada yang sakit, anggota gereja kami yang tidak sempat hadir, juga tidak sempat dikunjungi, Tuhan berkatilah mereka. Beberapa yang tua-tua sudah 2 tahun tidak hadir,
Tuhan berkatilah. Kami yang hadir ini juga Tuhan beri kesehatan semua, beri kemurahan, beri berkat, beri sukacita. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu nyanyian, sudah itu kita tutup. Puji nama Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Karena salib Kristus semuanya sudah selesai buat kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku marah. Engkau yang berkuasa satu melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa satu untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Teman sekalian, arahkan hatimu kepada Allah. Juga semua warga yang tidak bisa hadir, kami juga memberkati saudara di tempat saudara masing-masing. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.